Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tutimmu salihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayah, bunda, anak-anak sekalian, dan bapak ibu guru, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam penjagaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kita bersyukur pada Allah karena berkat cucuran rahmat dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hari ini kita masih dapat merasakan nikmat itu, bisa dapat menjalankan aktivitas kehidupan kita, bisa menjalankan aktivitas ibadah Ramadan kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya, selalu berusaha meneladani akhlaknya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-22 di bulan Ramadan. Waktu telah membawa kita begitu cepat. Perasaan baru kemarin kita menyambut Ramadan, kita membuat poster Ramadan, ya, kita berbahagia dengan datangnya Ramadan. Tapi hari ini tidak terasa kita telah memasuki hari yang ke-22 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Ayah, bunda, dan anak-anak sekalian, tentu waktu ini sangat penting untuk kita perhatikan. Maka tidak salah ketika para ulama menganjurkan kepada kita semua ketika selesai kita beraktivitas, selesai belajar misalnya di sekolah, kita selalu menutup doa dengan membaca surat Al-Asr. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin senantiasa mengingatkan kepada kita begitu pentingnya waktu itu. Waktu itu bisa menjerumuskan kita kepada kerugian, atau waktu bisa juga menjerumuskan kita kepada keberuntungan. Tergantung bagaimana kita menjalankan, memanfaatkan, dan menggunakan waktu itu. Jangan sampai kita tergolong atau sesuai dengan apa yang disampaikan Allah. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kenapa manusia itu rugi? Karena apa? Karena dia tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Ia sia-siakan waktu, ia leha-leha dengan waktu, ia pergunakan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan ia gunakan waktu itu untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang seperti inilah orang-orang yang merugi. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, waktu itu memberikan kita dua pilihan. Ya, pilihan yang pertama adalah kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan hal yang positif, dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang bernilai ibadah. Atau kita manfaatkan dan pergunakan waktu itu untuk sesuatu yang sia-sia, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, atau bahkan kita bergunakan untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihannya hanya dua, dan kitalah yang memilih itu. Kita mau pilih yang mana? Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, tidak terasa pula waktu telah menggiring kita ke hari 22 Ramadan tahun ini. Mari kita evaluasi kembali
selama 22 hari kita berpuasa, 22 hari Ramadan yang kita jalankan ini, apa yang sudah kita hasilkan? Ibadah apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana dengan tarawih kita? Bagaimana dengan duha kita? Bagaimana dengan tadarus Al-Quran kita? Bagaimana dengan sholat malam kita? Apakah itu kita laksanakan? Apakah kita tingkatkan? Atau kita lewatkan begitu saja? Ya, 22 hari sudah kita lewati Ramadan. Kita sudah punya program dari pagi, ya, sampai dengan malam hari. Ada program mendengarkan tausiah, ada program membaca buku, ya, ada program sholat duha, ya, ada program sholat rawatib, sholat sunnah yang lainnya, sholat tarawih dan yang lain-lainnya. Mari kita evaluasi, apakah itu sudah kita maksimalkan? Apakah 22 hari Ramadan itu sudah kita maksimalkan dengan aktivitas-aktivitas ibadah? Atau justru sebaliknya? Ayah bunda dan anak-anakku sekalian, kalau kita merasa belum memaksimalkan Ramadan kita masih ada waktu. 7 sampai dengan 8 hari ke depan, kita masih ada waktu untuk memaksimalkan hari-hari itu dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah. Kalau diibaratkan sebagai seorang yang sedang bertanding, misalnya seorang pemain bola yang sedang bertanding, ketika dia tahu waktu akan habis, maka dia akan terus berusaha, terus lebih kuat lagi, lebih kencang lagi, lebih bertenaga lagi. Dia berusaha untuk mendapatkan gol-gol terindah di jam-jam terakhirnya. Maka kita pun seperti itu. Jika ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, Ramadan yang terakhir di bulan ini, di tahun ini untuk kita, maka kita harus lebih kuatkan lagi, kita lebih kencangkan lagi. Ciptakan ibadah-ibadah terindah. Ibadah yang belum pernah kita lakukan, kita ciptakan. Kita hasilkan ibadah-ibadah terindah. Kalau duha kita cuma 2 rakaat, tingkatkan. 4, 8, ya 12 misalnya. Kita tingkatkan ibadahnya. Kalau sholat sunnah rawatib kita dulu males-malesan, yuk di penghujung Ramadan ini kita tingkatkan. Ya, kalau puasa kita belum bisa menjaga lisan, belum bisa menjaga mata, belum bisa menjaga hati, belum bisa menjaga diri kita, maka di Ramadan terakhir ini mari kita maksimalkan. Jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga hati kita, jaga diri kita dari sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Intinya adalah mari manfaatkan hari-hari terakhir Ramadan kita ini dengan ibadah-ibadah terindah kita. Karena ulama berpesan kepada kita, jika kita belum mampu menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan baik, maka kita persiapkan perpisahan Ramadan ini dengan baik. Kita siapkan perpisahan kita Ramadan dengan baik. 7-8 hari ke depan kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada akhirnya. Bagaimana akhir Ramadan kita ini? Justru jangan kita semakin kendur, justru kita jangan semakin malas, justru kita jangan semakin leha-leha. Tidak. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa di 10 hari terakhir menjelang berakhirnya Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Dia beriktikaf, memperbanyak tadarus, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah. Ya, dia lakukan aktivitas-aktivitas ibadah di 10 hari terakhir itu. Maka jika kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, kita harus patut contoh bagaimana Rasulullah melaksanakan atau mengisi Ramadan di 10 hari terakhir itu. Kita isi dengan aktivitas-aktivitas
ibadah. Sehingga nanti ketika Ramadan selesai, kita layak mendapatkan predikat la'alakum tattaqun. Kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Baik ayah bunda dan anak-anakku sekalian, serta bapak ibu guru, mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat buat kita semuanya, buat anak-anak semuanya, buat ayah bunda, buat bapak ibu guru semuanya. Mari kita maksimalkan 7-8 hari waktu di hari-hari akhir Ramadan ini dengan aktivitas-aktivitas ibadah kita. Kita tambah ibadah-ibadah kita. Kita ciptakan ibadah terindah dalam hidup kita di Ramadan tahun ini. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.